Pemirsa, jelang pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April mendatang, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI semakin dinamis berakrobat untuk mencari atau menarik suara pemilih. Bahkan belakangan partai yang dimotori para politikus muda ini tidak lagi takut-takut untuk menyuarakan ide-ide berani dan kontroversial, meski harus bergesekan dengan parpol lainnya di dalam lingkungan koalisi Jokowi. Terakhir, Ketua Umum PSI Grace Natali bahkan menyindir partai-partai nasionalis yang tidak seide dengan PSI sebagai nasionalis gadungan. Sebenarnya apa yang kini tengah disasar oleh PSI dalam akrobat politiknya? Tidakkah hal ini kemudian dapat berpotensi menimbulkan polemik di tubuh koalisi parpol pendukung Jokowi yang merupakan mitra politik PSI? Untuk memperbincangkan topik ini telah hadir di studio kami peneliti dari LSI Denny JA, Ikrama Masloman. Selamat sore Mas Ikrama. Sore Mbak Tasya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Ada banyak orang yang mengatakan atau mempersepsikan pidato Grace Natali yang mengatakan bahwa nasionalis gadungan dan menunjuk partainya memang sebagai PDI dan Golkar itu adalah sebagai upaya untuk meningkatkan elektabilitas atau merebut suara pemilih PDI dan Golkar. Nah, saya ingin tahu sebenarnya posisi dari PSI sendiri saat ini di mana sih, elektabilitasnya seperti apa sih? Ya, memang kalau kita lihat posisi elektabilitas PSI ya, memang terjadi di semua partai baru ya. Memang kalau kita lihat belum beranjak dari 1% itu ya. Belum beranjak dari 1%. Belum beranjak. Kalau kita lihat, kira-kira? Kalau kita lihat PSI terakhir 0,4. 0,4. Ya. Sempat sebelumnya 0,9, kemudian 0,4. Namun artinya itu masih di bawah margin error ya. Margin error kita kan 2, sekian persen. Artinya untuk lolos ya, melanggang ke Senayan 4% tentu belum cukup ya. Artinya waktu tinggal tersisa 2 bulan kurang, sebulan tinggal 1 lebih bulan lagi, ya. Artinya ini jadi tantangan ya. Dan saya pikir partai banyak memikirkan ya. Apalagi kalau kita lihat bisa bilang bahwa ini wujud dari kepanikan misalnya, bahwa elektabilitas belum merangkak sedangkan ekspektasi partai begitu tinggi. Saya pikir wajar kemudian PSI mencoba mengelaborasi aneka isu yang mungkin pemilih sensitif di sana dan bisa mendongkrak perolehan suara PSI. Pernah ada tidak belum surveinya ketika mungkin kita bisa berkaca pada pidato sebelumnya kan Grace juga pernah mengatakan soal isu perda syariah yang kemudian menimbulkan banyak reaksi. Ada signifikansinya tidak sih dengan elektabilitas setelah pidato itu dikeluarkan? Ada tidak pergerakan dari pemilih? Ya. Sebenarnya kalau kita mau melihat apakah ada efek elektoral dari pidato itu atau dari isu itu, sebenarnya kalau isu itu isu menarik menurut saya. Namun jangkauannya sudah seberapa besar? Kan jangkauannya kita lihat dari pidato itu di-captive oleh media mainstream ya, dan itu kan belum menjadi narasi besar PSI ya. Saya lihat juga di beberapa daerah partai PSI belum mengampanyekan secara luas ya. Artinya dia akan berefek elektoral ketika itu dikampanyekan secara luas. Namun saya melihat bahwa ada ceruk yang akan diambil sama PSI ya dengan nasionalisme gadungan itu yang mendorong perda syariah misalnya. Karena orang yang menentang ada perda syariah kemudian menjalankan kenegaraan ini berbasis agama, ini kan cenderung kaum-kaum yang kritis, moderat ya, terdidik, yang hari ini ceruknya diambil oleh partai-partai mainstream seperti PDIP Perjuangan yang dimana minoritas banyak di sana ya. Kemudian Golkar ya, yang kelompok terbelajar banyak di sana ya. Ini mungkin yang coba mau dilakukan akrobat seperti judul kita ini untuk menarik pemilih di internal parpol ya. Walaupun memang ada konsistensi lain ya, bahwa pemilu ini kan serentak ya, bahwa pertarungan isu di PSI tidak hanya berefek ke PSI, tapi ada juga ke presiden. Tentunya kan ada terbagi itu ya. Saya pikir PSI juga harus mempertimbangkan, memang secara efek elektoral isu ini menarik dan ada ceruk suaranya orang yang tidak suka dengan penerapan perda syariah misalnya. Itu ceruknya ada ya. Misalnya orang yang menentang poligami, kelompok perempuan juga banyak gitu ya. Tapi di sisi lain penolakan terhadap poligami sering diidentikan dengan pertentangan oleh kelompok agamawan ya, yang melihat kenapa harus ditentang, dan ini curugnya juga ada gitu ya.
Artinya ketika dia memilih untuk mencoba merebut ceruk yang satu, ada konsekuensi mungkin kehilangan ceruk yang lain akan kehilangan. Saya pikir seperti itu. Apalagi memang kalau kita lihat partai politik untuk lolos ke Senayan ini kan nggak perlu banyak suara. Dia nggak perlu seperti pilkada 50%, dia cukup 4% ya. Dan saya pikir... Tapi 4% ini adalah angka yang cukup besar untuk partai baru seperti PSI. Tinggal sejauh mana orang yang setuju dengan isu PSI ini terpaannya masuk ke mereka, dan mereka tahu bahwa PSI adalah yang mendorong isu ini, dan mereka asosiatif terhadap PSI. Kalau mereka asosiatif terhadap PSI, mereka akan memilih. Faktanya yang jualan begitu, yang juga nggak sepakat tentang Perdasarnya bukan cuma PSI ya. Iya. Ada partai-partai lain yang dianggap partai nasionalis. Oke, baik. Kita akan tanyakan langsung nanti ke PSI. Ada Rian Ernest yang akan bergabung bersama kami nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.